Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing kegiatan harian aku, yang dimana aku akan masak menu harian hemat ya teman-teman. Dan kondisiku adalah satu orang dewasa dan satu anak balita, karena aku LDM bersama Pak Su ya, karena Pak Su jadwal pulangnya itu 2 minggu sekali. Nah di sini pertama aku beli telur ya teman-teman. Ini aku beli telur seperempat, itu harganya 8.000 ya teman-teman. Itu dapat 4 dan cukup bagus-bagus ya menurut aku. Next, kemudian tadi aku beli tomat, itu harganya 1.000 rupiah. Kemudian royco itu 500 rupiah. Terus aku tadi beli tempe ya teman-teman. Ini tempe harganya 4.000. Kemudian aku beli jengkol atau sepi ya, sepi. Aku beli sepi ini dia harga 7.000 ya teman-teman. Ini tuh sepi tuh lagi mahal-mahalnya, karena sebenarnya ini tuh video lama teman-teman, cuman baru aku edit sekarang, mohon maaf ya. Next, aku beli ikan etem ya. Ini tuh etem basah bukan etem asin. Ini aku beli etem basah, harganya itu 10.000 ya teman-teman. Jadi total belanjaan aku itu di 26.500 ya. Nah ini bisa untuk 3 hari teman-teman, menurut aku ya, dan porsiku tentunya. Jadi balik lagi, ini tidak bisa disamaratakan dengan kondisi keluarga masing-masing, karena tentunya dari tempat juga mungkin harga bisa bervariasi ya, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Dan di sini porsinya hanya untuk satu dewasa dan satu anak. Beda lagi kalau misalkan di keluarganya udah ada anak 3, anak 4 gitu kan, terus bahkan sama suami gitu. Kalau aku ini lebih ke aku dan anak aku aja teman-teman. Nah pertama tadi aku udah kupasin ya teman-teman untuk si jengkolnya. Di sini aku potong-potongin aja kecil-kecil, karena ini tuh favorit aku ya. Tapi sebenarnya di bulat-bulat juga enak, digoreng terus abis itu digeprek ya. Cuman menurut aku kalau mau digeprek itu lebih ke mau dibikin belado atau sambal ijo. Kalau ini kan aku kayak dibikin sambelan gitu teman-teman. Nah jujur ini juga adalah salah satu menu favorit suami aku ya. Cuman ya qadarullah suami aku belum jadwalnya pulang, jadi ya udah next kita masak jengkol pas dia pulang aja gitu. Nah kalian jangan salpok sama talenan aku. Ini tuh talenan legend banget. Dari aku awal nikah aku udah punya talenan itu, dan sekarang pernikahan aku udah kurang lebih mau 5 tahun ya. Tapi aku belum ganti juga tuh talenan. Tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang dan bulan ini aku punya talenan baru. Next kita panasin dulu kompor. Nah ini aku mau goreng etem dulu. Nah ini kesukaan abang banget, kalau makan sama ini udah ada sama nasi anget udah cukup banget menurut dia, dan bahkan bisa nambah nasi. Nah ini untuk apinya sengaja aku kecilin, dan ternyata ini tuh keluar air gitu ya teman-teman, jadi sedikit berisik ya, mohon maaf. Next aku akan siapin bumbu untuk sambelannya. Di sini jengkol hanya untuk aku, dan ini pun aku nggak habis ya teman-teman. Kadang aku suka kasih ke ibu, bapak, adik aku gitu yang ada di rumah. Nah jadi ya gitulah, karena kan abang kan masih kecil teman-teman ya, jadi belum kuat makan sambelan. Mungkin bisa aja kalau dipaksa, cuman ya akunya nggak tega aja gitu. Nah untuk bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, cabai merah, cabai setan ya maksudnya, maaf. Terus aku tambahin lagi cabai hijau teman-teman. Nah ini aku pakai chopper mini aja ya, karena ya begitulah, kalau misalkan aku lagi sedikit mager, alhamdulillah kita terbantu sama chopper ya. Dan kalau misalkan lagi rajin bikin nasi goreng atau bikin bumbu banyak juga tetap diulek, karena jelas rasanya pasti berbeda teman-teman di chopper dan diulek gitu. Nah ini ada cabai hijaunya ya teman-teman. Ternyata aku nggak pakai rawit setan ya, aku pakai rawit hijau.
karena alhamdulillah kemarin tuh ya udah lama lah aku stok ini teman-teman, stok cabai hijau dan rawit hijau, dan itu cukup lama juga ya habisnya, kurang lebih hampir semingguan lebih lah, 10 hari baru habis. Nah ini ya langsung aja aku chopper. Tadi aku ngebalikin si ikannya dulu ya, karena takut terlalu kering juga, karena kan kalau misalkan ikan terlalu kering jatuhnya jadi keras gitu. Next ini aku chopper, ini sedikit macet. Kenapa bisa macet? Karena pertama ini aku terlalu penuh ya, terus kedua kayaknya baterainya juga udah cukup lobet, tapi alhamdulillah sekarang udah lancar ya teman-teman. Nah ini kurang lebih penampakannya chopper mini yang aku punya. Kalau kalian mau samaan sama chopper aku, boleh banget kalian langsung cek link deskripsi ya, karena untuk link pembeliannya udah aku cantumin. Ini dia hasil teksturnya ya teman-teman, emang sedikit kasar karena ya namanya juga chopper ya, beda sama blender kalau menurut aku. Kalau blender itu bisa halus banget, kalau chopper ya namanya juga untuk mencincang doang gitu. Next ini sisaan minyaknya nggak aku ganti, langsung aja aku gebrusin ini si jengkolnya ya teman-teman. Nah aku tim yang masak jengkol itu digoreng, menurut aku lebih cepat empuk dibanding direbus. Dulu ya, bukan terlalu dulu banget sih. Waktu itu aku mau bikin jengkol kari gitu ya, kayak kuah-kuah santan lah, cuman yang kental banget kuahnya. Nah udah gitu aku kan ngerebus si jengkolnya, dan ternyata digepreknya itu di pas airnya udah mulai menyusut, aku tusuk pakai garpu, itu nggak empuk teman-teman. Jadi benar-benar prosesnya tuh lama menurut aku kalau direbus. Udah ngabisin gas gitu kan ya, harus nunggu waktu lama juga. Jadi kalau sekarang ya aku ngambil tipsnya gini aja, digoreng teman-teman. Nah setelah digoreng nanti aku masukin ke air dingin. Biar apa? Biar cepet empuknya lebih mantep lah pokoknya. Nah tadi si minyak lebihannya aku simpan di gelas ya teman-teman, dan itu buat buat dipakai nanti, karena menurut aku masih layak ya dipakai. Next itu langsung aja aku tumis perbumbuan persambelannya. Nah ini yang aku maksud, setelah digoreng aku masukin ke air dingin. Nah ini tuh jadi nanti empuknya tuh lebih enak gitu teman-teman, jadi si kering-keringnya tuh bakal hilang. Tadi aku juga kasih irisan tomat ya. Nah ini penampakannya, aku belum buang dusnya karena menurut aku lebih rapi aja gitu kalau misalkan kita nyimpennya pakai dus. Nah di sini kalian jangan salpok, sebenarnya ini nyengak banget ya, nyenyak. Pokoknya mah tajam banget ini si baunya ke hidung. Makanya pas lagi tumis-tumis ini kalian jangan salpok, ada cahaya tambahan itu aku buka pintu dapur belakang, karena benar-benar saking pengapnya aku sama si bumbu ini. Bahkan pas aku edit pun sebelum aku voice over aku ngedit, tiba-tiba kayak aku bersin refleks gitu ya, kayak ya tau lah, halusinasi tuh masuk. Nah ini tadi aku udah kasih seasoning ya teman-teman, kasih garam dan micin. Gak tahu ya, aku juga kayaknya udah terbawa sama lidah Pak Su ya. Jadi sekarang aku tuh jarang masak pakai gula teman-teman. Padahal sebelumnya sampai sambal pun aku pakai gula teman-teman. Kalian percaya nggak percaya ya, aku tuh udah kebawa sama keluarga di rumah, ibu sama bapak kan. Jadi kalau masak tuh selalu pakai gula, dan aku juga kayak ikut-ikutan. Dan alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman aku masaknya, dan ternyata ini tuh akhir video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.